Kalau sebelumnya Pichel kedatangan TV Box XVI Cloud dengan varian high-end dengan seri 3 Pro dan varian low-end dengan seri M8S Pro W, kali ini Pichel kedatangan TV Box XVI Cloud yang mengambil segmen di tengah-tengahnya. Semumpuni apa TV Box ini? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review lagi sebuah TV Box dari XVI Cloud, yaitu dengan tipe XVI Cloud 3 Plus. Mungkin masih ada teman-teman yang belum aware ini apa. Ini tuh merupakan TV Box yang menawarkan konten yang berlimpah dan juga fitur-fitur entertainment lainnya. Seperti yang sudah Pichel sampaikan di opening tadi, bahwa sebelumnya tuh Pichel sudah pernah review TV Box dari XVI Cloud yaitu seri 3 Pro dan juga M8S Pro W. Buat kalian yang belum pernah nonton videonya, bisa cek di link yang Pichel akan cantumkan di atas ini ya. Seri 3 Plus ini tuh membawa beberapa kelebihan dari seri 3 Pro, di antara lain tuh prosesor, memori, dan juga GPU. Pichel akan bahas ini lebih lengkap di segmen spesifikasi nantinya. Untuk tampilan kotak kemasannya, seri 3 Plus itu mengambil gradasi merah yang lebih dominan ke warna merah marun. Di sisi depan, kita tuh bisa langsung lihat penampakan produknya, yang menurut Pichel jauh lebih oke dibandingkan seri M8S Pro W. Dan untuk pemasaran Indonesia, seperti biasa, ada stiker merah putih dengan bingkai hologram emas dengan tulisan Indonesian License pada sisi atas dan kanan dan kirinya. Dan tulisan Indonesian Edition juga ada pada sisi bagian bawah dari stikernya. Sama seperti para pendahulunya, saat kita buka kotaknya, device-nya tuh langsung kelihatan dengan hanya dibalut plastik putih setengah transparan. Dan di dalam kotaknya, kita akan dapatkan remote, kepala colokan dengan soket G atau yang kepalanya ada 3 besi, dan kepala colokan standar, adaptor yang dilengkapi USB port 2.0, kabel power, kabel HDMI, dan juga user manual. Udah, itu aja isinya. Sekarang, mari kita bahas penampakan produknya itu sendiri. Secara keseluruhan, tampilan seri 3 Plus ini tuh masih sama dengan seri 3 Pro. Dengan dimensi persegi yaitu 10 x 10 cm, dan tinggi sekitar 2,5 cm. Yang membedakan adalah stiker merah putih yang tadinya menempel di body device-nya pada seri 3 Pro dan juga M8S Pro W, sekarang sudah dipindah ke kotak kemasannya saja. Jadi body device-nya itu total hitam tanpa ada tempelan stiker apapun. Dari segi material, bahan yang digunakan juga masih sama dengan seri 3 Pro. Material plastik berwarna hitam dan matte yang juga membentuk motif baling-baling. Dan di bagian atas device-nya itu terdapat logo XVI Cloud dengan tulisan modelnya yaitu Xiaoyun atau 3 Plus. Nggak tahu deh, Pichel nyebutnya bener atau enggak tuh. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Pichel akan ulang kembali ya informasi ini bahwa stiker hologram merah putih ini itu tuh menandakan bahwa ini adalah versi resmi yang diperjualbelikan di Indonesia. Jadi, kalau kalian beli secara non-resmi atau yang tidak punya stiker, maka kalian tidak akan mendapatkan konten-konten dan juga channel khusus yang hanya ada di Indonesia. Jadi pastikan ketika kalian kalau mau beli, itu tanyakan terlebih dahulu, apakah ada stiker hologram Indonesia tersebut atau tidak. Sama seperti seri 3 Pro, pendingin pada TV Box XVI Cloud 3 Plus ini tuh masih mempergunakan passive cooling, yang artinya tidak ada kipas sama sekali di dalam device ini. Tetapi hal ini membuat perangkat ini menjadi jauh lebih tenang dan tanpa getaran sama sekali, sehingga meminimalisir kerusakan pada perangkat. Bagian kaki-kaki pun masih mempergunakan plastik yang memiliki tekstur silang dan tidak membuat perangkat itu menjadi mudah bergeser jika diletakkan di atas meja. Ya, walaupun tidak sekesat jika menggunakan bahan karet. Secara pribadi, Pichel lebih prefer menggunakan bahan karet. Port yang disediakan pada perangkat TV Box ini tuh termasuk lengkap, yang ditaruh di sisi kanan, kiri, dan juga belakang device-nya. Pada sisi kiri device, kita bisa temukan satu buah port trans flash card atau micro SD card, untuk teman-teman yang ingin melakukan transfer data menggunakan micro SD card. Di sisi belakang, terdapat satu buah slot audio jack 3,5 mm yang bisa dihubungkan langsung kepada speaker, dan juga ada lagi 2 slot USB 2.0, satu buah Ethernet port, satu buah HDMI port, dan satu buah slot power. Di sisi kanan hanya ada satu buah slot USB 3.0 yang lumayan multifungsi. Kita bisa colokan mouse ataupun keyboard untuk navigasi, atau juga sebagai slot colokan hard disk eksternal. Untuk bagian depannya sendiri, ada sederetan LED yang akan membentuk kata boot pada saat device ini pertama kali dinyalakan, dan akan berubah menjadi jam yang secara otomatis terupdate sesuai dengan local time yang berlaku di device ini. Kita masuk ke bagian spesifikasi. Ada beberapa kesamaan dan perbedaan spesifikasi antara seri 3 Pro dan juga seri 3 Plus. Kedua device ini tuh sama-sama mempergunakan sistem on-chip dari Allwinner H6 yang dipersenjatai dengan prosesor ARM atau ARM Cortex A53
dengan speed yang sama yaitu 1,5 GHz. GPU yang dipergunakan juga tetap mempergunakan ARM Mali T720 yang support hingga 4K 60 fps dan mampu melakukan decoding H265 hingga output 6K 30 fps. Perbedaan yang cukup mencolok antara seri 3 Pro dan juga seri 3 Plus terletak pada RAM yang digunakan. Seri 3 Plus mempergunakan kapasitas RAM yang sama dengan M8S Pro, yaitu sebesar 2 GB, dan juga kapasitas penyimpanan yang disematkan pada device ini sebesar 16 GB, dengan free space 9,5 GB pada saat device diaktifkan pertama kali. Kedua hal inilah yang menjadikan seri 3 Plus berada di segmen tengah di antara M8S Pro dan juga 3 Pro. Sedangkan untuk koneksi, kemampuannya juga sama dengan seri 3 Pro. Wi-Fi-nya sudah support frekuensi 5 GHz, dan berada di standar 802.11n. Untuk operating system yang digunakan, menurut keterangan yang tertera pada box adalah Android 10. Tetapi setelah Pichel melakukan pengecekan melalui aplikasi AIDA 64, terbaca bahwa OS yang digunakan adalah Android 9 atau Pie, dengan security patch pada bulan Februari 2019. Sama dengan yang digunakan di seri 3 Pro. Sama seperti dua pendahulunya, device ini tuh membutuhkan listrik dari adapternya dalam penggunaannya, sehingga kita harus selalu tercolok kepada listrik. Kita bisa lewat adapter bawaannya dalam paket penjualan, atau kalau kalian mau, kalian bisa pakai juga power bank. Pastikan saja arusnya di 5 volt 2 ampere ya, agar bisa lebih aman dalam penggunaannya. Sekarang kita akan bahas fitur-fitur dari SVI Cloud 3 Plus ini. Seperti pada TV Box pada umumnya, fitur utama dari device ini adalah untuk menonton TV. Jadi kemampuan utamanya adalah untuk menyiarkan saluran televisi, baik lokal maupun internasional, melalui jaringan internet hingga VOD atau video on demand. Dan seperti yang sudah Pichel sampaikan sebelumnya, device ini adalah device yang dijual khusus di Indonesia, sehingga ada beberapa fitur yang hanya ada pada device ini, seperti saluran TV lokal dan juga film-film Indonesia. Jadi sekali lagi Pichel ingetin, pastikan teman-teman beli yang resmi dan ada stiker hologram merah putihnya. Menu utamanya sendiri cukup simpel dan hanya tersedia satu halaman yang terbagi menjadi dua panel utama. Pada panel atas, sebelah kiri itu terdapat ikon SVI Cloud, dan di sisi kanannya kita bisa temukan ikon-ikon navigasi untuk notification sound, remote control, apps, setting, network, dan juga jam dan tanggal pada saat itu. Panel bawah itu tuh terdiri dari dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Pada panel bawah kiri itu terdapat menu-menu yang berupa tile. Tile terbesar berisi preview video acara atau film yang disediakan oleh SVI Cloud. Lalu ada tile navigasi untuk masuk ke menu HDTV, VOD, Helper, Favorite, Music, dan Kids. Dan pada bagian kanan terdapat informasi yang bersumber dari server SVI Cloud, dan di bawahnya terdapat keterangan IP address yang sedang dipakai, seri device yaitu 3 Plus, dan MAC address dari device itu sendiri. Pada tile HDTV kita hanya menemukan satu fitur, yaitu Luka TV dengan title Indonesian Live yang berisi channel TV lokal maupun internasional yang sedang ditayangkan secara live. Sama dengan seri 3 Pro, pada Luka TV itu pada seri 3 Plus juga sudah support playback pada channel-channel lokal dan internasional yang ditandai dengan ikon U-turn berwarna kuning. Selanjutnya untuk tile VOD, di dalamnya terdapat beberapa menu lagi, antara lain Indonesia VOD, Luka VOD, YouTube, Smart YouTube TV, Netflix, dan WeTV. Pada Luka VOD kita bisa memilih tontonan yang sudah menggunakan subtitle bahasa Indonesia di menu movie dan juga TV series. Nah, jadi mungkin beberapa dari kita tuh kalau misalnya nonton film atau nonton seri gitu ya, itu kan wajib ada subtitlenya biar bisa ngerti dan juga nggak roaming gitu. Apa sih yang diomongin di film tersebut. Nah, di SVI Cloud 3 Plus ini, dia tuh sudah ada fitur subtitle juga. Jadi, kalian contohnya masuk ke VOD, terus kalian masuk kepada Luka VOD, terus setelah itu, ketika kalian udah masuk kepada Luka VOD, itu tuh identifikasi film-film yang ada subtitlenya tuh gampang banget. Langsung ada kotak berwarna ungu. Nih, kalian bisa lihat contohnya kayak Greyhound, tuh ada kotak warna ungu. Tapi kalau kalian mau filter semua film yang udah ada subtitlenya, kalian masuk contohnya ke movie, terus kemudian di sini tuh ada pilihan namanya subtitle tuh. Jadi ini semua kalian bisa lihat tuh ada ungu-ungunya gitu ya. Jadi kalian sudah bisa dipastikan bahwa semua yang ada di sini tuh adalah ada subtitlenya. Dan kemudian contohnya kalian masuk kepada Bloodshot gitu ya, kita mau nonton Bloodshot, kita play. Nah, dia tuh akan langsung otomatis loading subtitle. Jadi itu tergantung preferensi kita. Kalau misalnya kita set Indonesia, maka Indonesia ya. Contoh kalian bisa lihat nih di layar sendiri. Dia pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian mau ganti, kalian tinggal pencet aja tombol di remote kalian, yaitu menu. Nah, dari sini kalian akan ada opsi tuh, menu-menu subtitlenya. Contohnya bahasa Melayu, bahasa Mandarin, Filipin, Vietnam, Korea, bahasa apalagi Inggris, bahasa Indonesia, apapun. Kalian tinggal pencet, contohnya English, terus habis itu dia langsung loading lagi subtitlenya.
Dan setelah itu, maka udah langsung ada nih. Tuh, kalian bisa lihat ya, subtitle bahasa Inggrisnya jalan seperti biasa. Ya, kalau misalnya mau ganti lagi, gampang, tinggal menu, terus kemudian subtitle, pilih lagi misalnya bahasa apa, bahasa Filipin, ya. Nanti kalau misalnya kita udah pencet, dia akan loading subtitle lagi. Nanti kalau misalnya kalian tuh langsung dia akan download, dia akan langsung tampilkan menggunakan bahasa yang kita pilih. Nyaman dan simple. Mantap. Seperti yang sudah Pichal mention tadi, bahwa pada seri 3 Plus ini tuh sudah terinstall aplikasi Netflix yang bisa kita temukan di dalam tile menu VOD. Tetapi setelah Pichal tes, kualitas video yang ditampilkan itu ya tidak bisa maksimal gitu. Untungnya, kualitas video yang lain tuh cukup menyenangkan mata karena video yang disajikan memiliki kualitas Blu-ray dan bahkan 4K. Fitur kedua yang bisa kita temukan dalam TV Box ini sama seperti pada seri 3 Pro, di mana kita bisa install aplikasi ataupun game dari Google Play Store. Google Play Store tuh bisa kita temukan di dalam menu market yang ada di bagian panel atas di halaman utamanya. Hanya saja, dengan memori yang hanya sebesar 2 GB dan storage yang hanya tersisa kurang dari 12 GB, akan membatasi pilihan aplikasi yang dapat diinstal pada device ini. TV Box ini tuh juga memiliki kemampuan screencast baik untuk gambar maupun video melalui aplikasi yaitu namanya AirScreen ataupun Miracast Receiver yang ada di dalam menu apps pada halaman utama. Untuk mempergunakan fitur AirScreen dibutuhkan app seperti AirPlay di HP, iPhone, ataupun di Android, bisa juga kalian pakai aplikasi tambahan. Tetapi untuk mempergunakan fitur Miracast Receiver bisa langsung mempergunakan native cast application yang ada di kebanyakan handphone pada zaman sekarang ini. Remote untuk tipe 3 Plus ini tuh mirip dengan remote seri M8S Pro. Sama-sama tidak memiliki dongle terpisah, tetapi memiliki bentuk yang berbeda. Remote-nya ini tuh modelnya hampir mirip dengan seri 3 Pro. Remote pada seri 3 Plus ini tuh lebih ramping dan memiliki tombol dedicated untuk voice command, seperti yang ada pada remote seri 3 Pro. Ini hal baru, di mana mereka sudah support voice command bahasa Indonesia. Indosiar, SCTV, Mukbang, bakso pentol. Dan sama seperti pada 2 seri terdahulu, bahwa remote ini memiliki normal mode dan juga mouse mode, yang berganti secara mudah dengan menekan tombol khusus yang ada terletak di pojok kanan bawah. Pada saat pengetesan, Pichal menemukan hal yang unik, yaitu di mana remote pada seri 3 Plus ini bisa dipakai untuk seri M8S Pro dan juga seri 3 Pro, walaupun dalam kondisi sedang terpairing pada device-nya itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, remote M8S Pro itu bisa digunakan pada device 3 Plus dan juga 3 Pro. Pichal nggak tahu ini menjadi nilai plus atau nilai minus, tergantung lagi kepada teman-teman sekalian. Overall, menurut pendapat pribadi Pichal, SV Cloud 3 Plus ini tuh cocok banget buat teman-teman yang ingin mendapatkan pengalaman menonton yang nyaman dan juga menyenangkan, tetapi dengan harga yang terjangkau ya. Dibanderol dengan harga 1 juta hampir ke 2 juta, membuat device ini tuh patut dipertimbangkan sebagai media hiburan yang cukup memberikan pengalaman menonton yang memanjakan mata kita lah. Apalagi jika ditunjang dengan fasilitas internet yang stabil, juga plus dengan layar televisi kalian yang mumpuni, benar-benar kerasa banget seperti punya bioskop pribadi. Hal yang sangat disayangkan, menurut pendapat pribadi Pichal, adalah kualitas output video dari Netflix yang menurut Pichal nggak sampai HD lah gitu kayaknya. Bahkan mungkin hanya 480p. Namun buat kalian mungkin berpikir RAM 2GB itu menjadi hambatan, tenang aja bahwa RAM 2GB itu bukan halangan dalam menjalankan video dengan kualitas yang memanjakan mata. Jadi Pichal sarankan kalian pakai TV Box ini, ya kalian bisa pakai untuk main game, tapi kalian nggak bisa main game yang berat-berat. Tapi untuk navigasi, untuk jalan aplikasi, itu semua berjalan dengan lancar, dan bahkan lebih cepat dibandingkan 3 Pro. Jadi paling itu aja review dari Pichal kali ini terkait dengan TV Box SV Cloud 3 Plus. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichal akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tetapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja videonya. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichal berikutnya. Dan kalian juga bisa kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, dan juga Instagram ya. Jadi itu dia video dari Pichal kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!